Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Novita Santri, NPM 18 11 06 0228. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kurikulum mengenai pembuatan kalender akademik dan analisis minggu efektif sesuai jenjang pendidikan. Pada observasi kali ini, saya mengunjungi Sekolah Madrasah Aliyah Diniyah Putri Lampung. Madrasah Aliyah Diniyah Putri Lampung merupakan pondok pesantren khusus putri yang terletak di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berjarak 9 km dari kota Bandar Lampung menuju arah Pringsewu atau Kota Agung. Adapun identitas sekolah, yang pertama adalah nama sekolah, Pondok Pesantren Perguruan Diniyah Putri Lampung, NPSN 108163333. Akreditasinya A, alamatnya Jalan Raya Negeri Sakti, kilometer 15, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Provinsinya adalah Lampung, kode posnya 35366 dan nomor telepon 0811 7250 138. Lalu pada observasi kali ini, biodata narasumber diambil dari guru biologi dan wakaf kurikulum Madrasah Aliyah Diniyah Putri Lampung. Adapun biodata singkatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah guru biologi. Nama Agisna Rahmatika Kesuma, SPD MSI. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung 22 Juni 1987. Jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Kelelawar nomor 21 Sidodadi Kedaton Bandar Lampung. Lalu yang kedua adalah wakaf kurikulum. Nama Ahmad Suhail Al-Ansori. Tempat tanggal lahir Tanggamus 13 Desember 1980. Jenis kelamin adalah laki-laki. Alamat Desa Sukaraja, Dusun Klaten, RT 1 RW 2, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya adalah pertanyaan umum yang saya ajukan. Antara lain yang pertama, apakah kurikulum yang digunakan di Madrasah Aliyah Diniyah Putri Lampung ini? Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum K13 revisi. Lalu yang kedua, adakah kendala di dalam penerapan kurikulum K13 revisi ini? Sejauh ini sebenarnya ada beberapa kendala dalam penerapan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang digunakan, yaitu salah satunya adalah kendala untuk sarana dan prasarana yang menunjang proses kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga, untuk tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Diniyah Putri Lampung sendiri, apakah sudah ada pelatihan untuk kurikulum yang digunakan di sekolah ini? Untuk pelatihan kurikulum yang digunakan, sudah dari awal adanya kurikulum K13 setiap tahun guru-guru dan tenaga pengajar di Diniyah Putri akan diberikan pelatihan. Lalu yang keempat, apakah kurikulum yang berlaku di Sekolah Madrasah Aliyah Diniyah Putri Lampung ini sudah efektif? Sejauh ini kurikulum yang digunakan sudah cukup efektif karena kurikulum yang dibuat saat ini diharapkan lebih baik daripada kurikulum sebelumnya. Lalu yang kelima, untuk perangkat pembelajaran, adakah keterkaitan dengan kurikulum yang digunakan? Sangat berkaitan dengan kurikulum yang ada. Ini dikarenakan di dalam membuat perangkat pembelajaran didasarkan atas kurikulum yang dipakai. Tugas individu mengenai pembuatan kalender akademik dan analisis minggu efektif sesuai dengan jenjang pendidikan. Pertanyaan seputar pembuatan kalender akademik dan analisis minggu efektif sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang pertama adalah mengenai kalender akademik. Apakah ini dimaksud dengan kalender akademik? Kalender akademik ini adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang berisi hal-hal mengenai proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan juga kelulusan. Lalu yang kedua, apakah tujuan dari pembuatan kalender akademik ini? Yang pertama, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah, lalu menyelaraskan peraturan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah, lalu sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah, sebagai pedoman bagi guru dalam menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus dan satuan acara pembelajaran. Ketiga, apa sajakah komponen-komponen yang harus ada di dalam pembuatan kalender akademik? Yang pertama adalah tahun ajaran. Tahun ajaran merupakan awal dimulainya kegiatan pembelajaran di sekolah.
Tahun ajaran baru ditetapkan oleh pemerintah pada bulan Juli setiap tahun dan berakhir di bulan Juni pada tahun berikutnya. Lalu minggu efektif. Minggu efektif ini adalah kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran dan setiap sekolah menyesuaikan jumlah sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah. Lalu hari libur. Hari libur adalah waktu tidak diadakannya kegiatan belajar mengajar. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama terkait hari raya keagamaan atau hari libur nasional. Pertanyaan keempat, bagaimana cara-cara penetapan kalender akademik? Yang pertama, pada permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan akan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Yang kedua, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama terkait hari raya keagamaan atau hari libur nasional. Selanjutnya, pemerintah pusat atau provinsi, kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan pendidikan. Selanjutnya, kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan adanya alokasi waktu. Pertanyaan kelima, siapakah yang membuat kalender akademik di sekolah ini atau di Diniyah Putri Lampung? Yang membuat kalender akademik adalah bagian penjamin mutu di sekolah Diniyah Putri Lampung. Pertanyaan selanjutnya mengenai analisis minggu efektif. Pertanyaan diajukan yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis minggu efektif? Analisis minggu efektif merupakan pelacakan jumlah minggu dalam semester atau tahun pelajaran terkait dengan pemanfaatan waktu pembelajaran mata pelajaran tertentu. Pelacakan ini diarahkan pada jumlah keseluruhan atau jumlah minggu tidak efektif dan juga minggu efektif. Lalu yang kedua, apakah tujuan dari pembuatan minggu efektif? Yang pertama, sebagai pedoman guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Yang kedua, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif di dalam satu pekan. Lalu yang ketiga, untuk memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan RPP pada satu pekan. Selanjutnya, sebagai acuan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara penetapan analisis minggu efektif? Cara penetapan analisis minggu efektif dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, identitas mata pelajaran, meliputi komponen sebagai berikut: satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Lalu yang kedua, perhitungan alokasi waktu, meliputi komponen sebagai berikut: jumlah bulan dalam tiap semester. Jumlah bulan dalam tiap semester selalu tetap, yaitu 6 bulan per semester. Semester ganjil dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember, sedangkan semester genap dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Lalu jumlah minggu dalam setiap pekan. Jumlah pekan dalam setiap bulan disesuaikan dengan kalender resmi dari pemerintah. Misalnya bulan Januari tahun 2017 terdiri dari 5 minggu, Februari 4 minggu, dan seterusnya. Lalu jumlah minggu dalam tiap semester. Jumlah minggu dalam tiap semester ditentukan oleh total seluruh minggu tiap bulan pada satu semester. Lalu jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester. Jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester dihitung dengan memperhatikan beberapa kegiatan sesuai yang ditetapkan di dalam kalender pendidikan. Misalnya, libur awal semester, libur ujian nasional, libur awal puasa, libur hari raya Idul Fitri, dan sebagainya. Lalu jumlah minggu efektif dalam tiap semester. Jumlah minggu efektif dalam tiap semester dihitung berdasarkan rumus berikut. Jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu per semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Lalu jam pelajaran tiap minggu. Jam pelajaran atau JP tiap minggu sudah diatur sesuai kurikulum yang berlaku. Lalu jumlah jam pelajaran efektif. Jumlah jam pelajaran efektif atau JP efektif dihitung berdasarkan rumus berikut. JP efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikalikan jumlah JP per minggu. Lalu yang ketiga, distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu atau alokasi waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Misalnya sebuah kompetensi dasar membutuhkan 5 jam pembelajaran, maka alokasi waktunya adalah 5 JP dengan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Lalu pertanyaan keempat, siapakah yang membuat analisis minggu efektif di sekolah Diniyah Putri Lampung? Yang membuat analisis minggu efektif di sekolah ini adalah bagian penjamin mutu di sekolah Diniyah Putri Lampung.
Baiklah, ini adalah contoh kalender akademik tahun ajaran 2020-2021 KMI atau Kuliatul Mu'allimah Al-Islamiyah atau MA Diniyah Putri Lampung, dimulai dari bulan Juli dan diakhiri pada bulan Juni tahun berikutnya. Baik teman-teman, setelah mengetahui tujuan, komponen, dan cara penetapan kalender pendidikan, kita akan masuk pada cara pembuatan kalender pendidikan. Cara membuat kalender pendidikan yaitu, yang pertama, kita membuat kop dari kalender akademik dengan judul besarnya yaitu Kalender Akademik Tahun Pelajaran 2020-2021. Selanjutnya di bagian bawahnya adalah nama sekolah, seperti Madrasah Aliyah Diniyah Putri Lampung. Lalu di bawah nama sekolah adalah alamat sekolahnya, seperti contohnya Jalan Raya Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Setelah itu kita membuat tabel pada Microsoft Excel. Pada kotak paling teratas adalah nama bulan dan tahun, contohnya Juli 2020. Kotak selanjutnya adalah nama hari, dimulai dari hari Ahad atau Minggu sampai dengan Sabtu. Dan setelah itu, tanggal yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 29 atau 30 dan 31. Lalu pada kalender akademik juga adanya uraian kegiatan sebagai penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan. Langkah-langkah tersebut dapat diulangi dari step pertama untuk bulan Agustus dan bulan-bulan selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencantumkan tanggal dan tempat pembuatan, lalu nama dari waka bidang kurikulumnya. Sebagai contohnya, Negeri Sakti 10 Juli 2020, Ahmad Suhail Al-Ansori. Baiklah, ini adalah contoh perhitungan analisis minggu efektif atau alokasi waktu tahun ajaran 2020-2021 Madrasah Aliyah Diniyah Putri Lampung untuk kelas 10 pada semester ganjil. Kita dapat melihat banyaknya pekan adalah 27. 27 ini dapat kita hitung dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, karena kita menghitung pada semester ganjil. Pada bulan Juli terdapat 1, 2, 3, 4, 5 pekan. Lalu pada bulan Agustus terdapat 1, 2, 3, 4 pekan. Lalu pada bulan September terdapat 1, 2, 3, 4, 5 pekan. Pada bulan Oktober terdapat 1, 2, 3, 4 pekan. Lalu bulan November 1, 2, 3, 4 terdapat 4 pekan, dan pada bulan Desember terdapat 1, 2, 3, 4, 5 pekan. Setelah dihitung sampai Desember, kita totalkan dan total seluruhnya adalah 27. Selanjutnya adalah menghitung atau menganalisis jumlah minggu tidak efektif dan juga minggu efektif. Pada bulan Juli, kita dapat melihat 3 pekan minggu tidak efektif dan 2 pekan minggu efektif, karena total pekan pada bulan Juli adalah 5 pekan. Lalu pada bulan Agustus, minggu tidak efektif tidak ada karena tidak ada kegiatan apapun, dan minggu efektif pada bulan Agustus adalah 4 pekan. Lalu pada bulan September tidak adanya minggu tidak efektif, dan untuk minggu efektif adalah 5 pekan. Lalu untuk bulan Oktober tidak adanya minggu tidak efektif, dan untuk minggu efektifnya adalah 4 pekan. Pada bulan November tidak adanya minggu tidak efektif, dan untuk minggu efektifnya adalah 4 pekan. Pada bulan Desember untuk minggu tidak efektifnya terdapat 2, dan minggu efektifnya adalah 3, karena total pekan pada bulan Desember adalah 5 pekan. Setelah dijumlahkan, minggu tidak efektifnya adalah 5 dan minggu efektifnya adalah 22. Untuk total 5 pekan tidak efektif ini diambil dari 2 pekan libur semester ganjil, lalu 1 pekan kegiatan khutbatul iftitah atau pembukaan kegiatan pembelajaran, dan 2 pekan lagi adalah libur semester ganjil. Lalu total 22 pekan efektif ini diambil dari 17 pekan untuk kegiatan tatap muka atau kegiatan belajar mengajar, lalu 1 pekan mid semester, 1 pekan lagi kegiatan cadangan, 2 pekan ujian semester ganjil, dan 1 pekan lagi persiapan pembagian rapot, sehingga jika ditotalkan berjumlah 22. Lalu untuk banyaknya jam pelajaran efektif adalah 4 jam pelajaran.
4 jam pelajaran ini adalah jumlah jam pada pekan pembelajaran biologi untuk kelas 10 semester ganjil. Lalu dikalikan dengan 17 pekan. 17 pekan ini diambil dari kegiatan belajar mengajar atau tatap muka, sehingga hasilnya adalah 68 jam pelajaran. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai observasi kurikulum ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.